Oke lah kawan-kawan, kembali lagi bersama saya Herbert Ferdinand Ampun, salah satu mahasiswa dari Universitas Siliwangi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Matematika dengan NPM 212151086. Video kali ini adalah membahas tentang atau tepatnya menyelesaikan soal bilangan ujian tengah semester teori bilangan yang diampu oleh Pak Diri Nurjanil. Nomor 1. Tuliskan 67.895 ke dalam sistem bilangan Babilonia dan Maya. Yang pertama adalah Babilonia. Bilangan Babilonia memiliki dasar 60, sehingga 67.895 kita pecah-pecahkan dengan perkalian 60, yaitu kita dapatkan 18 dikalikan 18 kali 60 kuadrat ditambah 51 kali 60 pangkat 1 tambah 35 kali 60 pangkat 0, 60 pangkat 0 adalah 1. Maka simbolnya dapat kita lihat sendiri seperti pada gambar. Kemudian bilangan Maya. Untuk dapat menggambarkan 67.895 ke dalam bilangan Maya, kita terlebih dahulu menguraikan bilangan tersebut dengan 9 dikalikan dengan 18 kali 20 kuadrat ditambah 8 dikalikan dengan 18 tambah 20 pangkat 1 ditambahkan dengan tambah 10 kali 20 tambah 1, sehingga angka-angka di depannya seperti 9, 8, 10, dan 5 dapat kita gambarkan ke dalam bentuk bilangan Maya seperti pada gambar tersebut. Kemudian nomor 2, tuliskan bilangan kompleks Z sama dengan akar 6 dikurang I akar 2 dalam bentuk polar dan Euler. Yang pertama dalam bentuk polar, kita terlebih dahulu mencari nilai R yaitu sisi miring dengan menggunakan akar 6 kuadrat dengan menggunakan rumus Pitagoras, yaitu R kuadrat sama dengan akar 6 kuadrat ditambah negatif I akar 2 dikuadratkan, sehingga dapat kita temukan R-nya sama dengan 2 akar 2. Jika alfa dihitung dengan sinus, maka sin alfa sama dengan negatif akar 2 per R, yaitu sama dengan negatif 1/2. Y sebagai pembilang atau negatif dan R sebagai penyebut atau positif, sehingga nilai alfa berada di kuadran 4. Dengan demikian alfa bernilai negatif 30 atau dapat bernilai 330 derajat atau sama dengan 11 pi per 6. Akar 6 dikurang I akar 2 sama dengan 2 akar 2 dikali cos alfa ditambah I sin alfa. 2 akar 2 kali cos 330 tambah I sin 330 derajat atau sama dengan sama dengan 2 akar 2 kali cos 11 pi per 6 ditambah I sin 11 per 6. Nilai Euler dari bilangan kompleks Z. Rumus dari mencari Euler adalah E pangkat I Ki sama dengan cos alfa dikurang I sin alfa. Jika Z sama dengan akar 6 dikurang I akar Z, maka E Z sama dengan E dipangkatkan dengan X ditambah Y I atau E pangkat X dikalikan dengan E pangkat Y I, sehingga E pangkat Z sama dengan E pangkat 6 dikurang I akar 2, sehingga E Z sama dengan E pangkat akar 6 dikurang I akar 2 sama dengan E pangkat akar 6 kali E pangkat negatif akar 2 kali I. E pangkat X kali cos Y tambah I sin Y. Jadi nilai Euler dari bilangan kompleks Z adalah E pangkat akar 6 dikalikan dengan cos negatif akar 2 ditambah I sin negatif akar 2. Kemudian nomor 3, misalkan operasi tambah dan kali dalam sistem bilangan real atau R didefinisikan sebagai berikut. A tambah B sama dengan A tambah 2B dikurang 5. A kali B sama dengan 2A tambah B dikurang AB. Apakah setiap unsur di R masing-masing mempunyai inverse operasi tambah dan kali? Nah, kita jawab. Untuk ketentuan yang pertama, kita misalkan identitas sama dengan C, maka identitas A dapat kita cari dengan A tambah C sama dengan A. A ditambah 2C dikurang 5 sama dengan A. 2C sama dengan 5 dan C sama dengan 5/2. Maka untuk mencari inverse dapat kita cari dengan A ditambah I sama dengan C. A ditambah 2I dikurang 5 sama dengan 5/2, karena C sama dengan 5/2. 2I sama dengan 5/2 ditambah 5 kurang A. 2I sama dengan 15 dikurang 2A per 2. I sama dengan 15 dikurang 2A
per 2 per 2. I sama dengan 15 kurang 2A per 2 dikali 1 per 2. I sama dengan 15 dikurang 2A per 4. Jadi inverse dari tambah pada ketentuan yang pertama adalah 15 per 4 dikurang A per 2. Kemudian ketentuan yang kedua, A kali B sama dengan 2A tambah B dikurang AB. Kita kali identitasnya seperti tadi juga, yang itu sama dengan C. Sehingga 2A tambah C dikurang AC sama dengan A. C dikurang AC sama dengan A dikurang 2A. C ditambah 1 dikurang A sama dengan negatif A. Sehingga identitasnya adalah A per A kurang 1. Maka inverse dapat kita cari menggunakan rumus 2A ditambah I dikurang A I sama dengan C. A tambah I kurang A I sama dengan A per A kurang 1. I kurang A I sama dengan A per 1 kurang 1 dikurang 2A. I dikurang A I kita faktorkan menghasilkan I kali 1 dikurang A sama dengan A per A kurang 1 kurang 2A. Sehingga I sama dengan A per A kurang 1 dikurangkan dengan 2A kali A kurang 1 per A kurang 1. I sama dengan A kurang 2A pangkat 2 tambah 2A per A kurang 1. I sama dengan negatif 2A kurang 3A. Maka dapat kita simpulkan setiap unsur di R memiliki inverse. Nomor 4. Hitunglah nilai dari A. D, B, E, T basis 15 dibagi dengan P, T basis 15. Jawab. Kita menggunakan pembagian seperti biasa. DBET basis 15 dibagi PT basis 15. Dapat kita lihat bersama cara-caranya seperti pada gambar, dan hasil dari DBET basis 15 dibagi dengan PT basis 15 adalah 12B,04. Kemudian B, TPDB 9 basis 14 dibagi dengan B35 basis 14. Seperti nomor 1, kita membaginya seperti biasa, yaitu TPDB 9 basis 14 dibagi dengan B35 basis 14 yang menghasilkan 132,41. Cara-caranya dapat kita perhatikan secara sama-sama seperti pada gambar. Kemudian C, ubahlah 0,78 ke basis 12. Jawab. Kita mengerjakan dengan mengalihkan 0,78 dengan 12 per 12 karena 12 per 12 itu sama dengan 1. 0,78 kali 12 per 12 sama dengan 9,36 per 12. Nilai 9 kita pisahkan terlebih dahulu. Kemudian 0,36 per 12 kita kalikan lagi dengan 12 per 12 sama dengan 4,32 per 12 pangkat 2. 4-nya kita pisahkan lagi. Kemudian 0,32 per 12 pangkat 2 kali kita kalikan lagi dengan 12 kali 12 sama dengan 3,84 per 12,3. 3-nya kita pisahkan lagi. Kemudian 0,84 per 12 pangkat 3 kita kalikan kembali lagi dengan 12 per 12, yaitu sama dengan 10,08 per 12 pangkat 4. 10 kita pisahkan lagi. Angka-angka yang kita pisahkan tadi adalah perwakilan untuk menyatakan daripada basis 12. Jadi 0,78 sama dengan 0,9431 dan seterusnya pada basis 12. Kemudian nomor 5, bagian A. Gunakan teorema binom untuk menjabarkan 3x dikurang y dipangkatkan dengan 10. Jawab. 3x kurang y pangkat 10 sama dengan 10 0 kali 3x pangkat 10. Dapat kita lihat pada gambar karena penjabarannya sangat panjang. Dan untuk mempermudah kita menjabarkan teori binom, kita dapat menggunakan segitiga Pascal agar kita lebih mudah menjabarkannya. Untuk penyelesaian A dapat kita lihat sendiri pada gambar, karena jika saya sebutkan satu-satu mungkin akan membuangkan banyak waktu. Kemudian nomor 5B, tentukan suku ke 10 dari 3x kurang 2y dipangkatkan dengan 15. Jawab. Koefisien suku ke 10 3 dari 3x kurang 2y pangkat 15 sama dengan 15 per 9. Kan dapat kita cari dengan faktorial. 15 faktorial per 9 faktorial dikali 16 faktorial. 15 faktorial dapat kita uraikan dengan 15 kali 14 kali 13 kali 12 kali
11 kali 10 kali 9 faktorial. Nah, 9 faktorial dengan 9 faktorial dapat kita coret sehingga menghasilkan 15 kali 14 kali 13 kali 12 kali 11 kali 10 dikalikan dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 karena 6 faktorial sehingga akan menghasilkan 5.500 sehingga suku ke-10 dari 3x kurang 2y dipangkatkan 15 bernilai negatif. Maka negatif 5.005 kali dikalikan dengan 3x dipangkatkan 6 kali 2y dipangkatkan 9 sama dengan negatif 1.868.106.240. Sekian penyelesaian UTS teori bilangan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila saya tidak dapat menjabarkannya secara rinci karena keterbatasan penyimpanan daripada device handphone saya. Apabila ada kekurangan dalam cara penyampaian saya meminta maaf. Saya meminta maaf sebesar-besarnya dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. See you the next video.